Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Baihaqi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang, semester 1, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini saya akan sedikit mencoba membahas tentang bagaimana konsep penyusunan Al-Quran. Apakah harus didahului oleh ayat-ayat makkiyah atau bagaimana? Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh dosen Dr. Adudin Alijaya. Mayoritas umat Islam di seluruh dunia itu sudah barang tentu pernah membaca Al-Quran, mulai dari juz 1 sampai juz 30. Lantas apakah mereka tahu bagaimana sih proses penyusunan mushaf Al-Quran tersebut? Kenapa ditulis seperti itu? Kenapa diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas? Penulisan mushaf Al-Quran yang sekarang beredar di seluruh Indonesia maupun di penjuru dunia itu menggunakan metode penulisan Rosmun Utsmani, atau dalam artian gaya tulisan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun dalam tulisannya itu tidak memiliki kaidah-kaidah yang baku yang sesuai dengan penulisan bahasa Arab secara konvensional. Berkaitan dengan penulisan tersebut, para ulama berbeda pendapat. Apakah model tulisannya itu model taufiqi dalam artian sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, atau model ijtihadi dalam artian hasil dari ijtihadnya para sahabat. Di dalam kitab Manahil Irfan karya Syekh Abdul Azim Az-Zurqani dijelaskan bahwa perbedaan ini terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama yaitu menurut pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya pola penulisan Al-Quran di dalam mushaf itu bersifat taufiqi, yang artinya sesuai dengan petunjuk dan arahan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasarkan pada 2 hal. Yang pertama, penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh Kutabul Wahyi atau tim khusus penyusun dan penulis Al-Quran di zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka tulis sudah barang tentu telah mendapatkan persetujuan dari Nabi. Yang kedua, tulisan ini tetap ada dan terus berlanjut pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan juga pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, hingga sampai pada masa para tabi'in dan juga tabi'in. Dengan demikian, penulisan ini merupakan kesepakatan para sahabat. Tidak mungkin sahabat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu dengan menambah hurufnya atau menguranginya tanpa adanya petunjuk Nabi. Yang kedua, menurut sebagian ulama termasuk Imam Al-Baqillani dan juga Ibnu Khaldun berpendapat bahwasanya pola penulisan Al-Quran di dalam mushaf itu bersifat ijtihadi, atau dalam kata lain hasil dari ijtihadnya para sahabat, bukan bersifat tauqifi. Hal ini didasarkan pada 2 fakta. Yang pertama, tidak ditemukan nas baik itu berupa ayat Al-Quran maupun sunnah yang menunjukkan keharusan menulis Al-Quran dengan Rosmun Utsmani. Yang kedua, seandainya penulisan Al-Quran tersebut itu bersifat tauqifi atau sesuai petunjuk kanjeng Nabi, kenapa harus dinamakan Rosmun Utsmani bukan Rosmun Nabawi? Nah, pendapat yang ketiga ini sepertinya ingin mengakomodasi 2 pendapat sebelumnya dengan melihat kebutuhan dan kondisi sosialnya. Di satu sisi memperbolehkan bahkan mengharuskan menulis Al-Quran dengan pola imla dalam rangka mempermudah masyarakat umum. Artinya bagi mereka yang tidak mengerti tidak diperbolehkan menulis Al-Quran dengan pola Rosmun Utsmani agar tidak jatuh pada keserupaan dan perubahan. Di sisi lain dianjurkan menulis Al-Quran dengan pola Rosmun Utsmani dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan sebagai warisan yang berharga bagi generasi selanjutnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Nawawi dan Imam Az-Zarkashi. Oleh karena itu, dari 3 pendapat yang telah dipaparkan tadi bisa disimpulkan bahwasanya
Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim di seluruh dunia. Dan Al-Quran menggunakan penulisan dengan pola Rasmun Utsmani. Jika ia tidak dikatakan sebagai petunjuk Nabi, maka ia merupakan suatu kesepakatan para sahabat. Kesepakatan sahabat memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta wajib diikuti oleh kaum muslimin, termasuk dalam pola penulisan Al-Qur'annya. Maka dari itu perbedaan suatu pendapat itu merupakan suatu hal yang biasa dalam keilmuan Islam. Terlebih karena memang para sahabat dan ulama memiliki kapasitas yang kompeten dalam penelitian suatu ilmu. Dan yang terpenting yang harus kita lakukan untuk zaman sekarang adalah meneladani para sahabat dan ulama. Tidak perlu gusar dengan adanya perbedaan, apalagi sampai menyalahkan dan menganggap sesat. Cukuplah fokus mencari ilmu dan mengembangkannya supaya ilmu keislaman semakin maju. Cukup sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, bila ada keterangan yang salah juga mohon dimaafkan, bila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Segala sesuatu yang salah itu datanya dari saya sendiri, dan segala sesuatu yang benar itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.